wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita dapat bisa berkumpul di siang hari ini. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matoliul Falah, yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN MDR 2020, yang terhormat narasumber kita Bapak Kiai Haji Saifuddin Nur MPDI, yang terhormat panitia KKN MDR IPMAFA, tak lupa teman-teman semua KKN MDR yang kami sayangi, dan para pemirsa yang kami nantikan partisipasinya nanti di akhir acara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini kita akan membahas tema pentingnya pola hidup sehat dalam menghadapi new normal yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Kiai Saifuddin Nur MPDI. Beliau menjabat sebagai Ketua Legisnus Sekecamatan Margoyoso. Di sini saya Sandi Bagaswara sebagai moderator yang akan mengawali acara ngaji daring pada siang hari ini. Ringkasan acara yang akan kita lewati yaitu 1. Pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Pak Saifuddin Nur, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat penutup. Sebelum saya ingin mengingatkan pada para pemirsa untuk jangan lupa menyimak sampai selesai ngaji daring ini dan kirimkan pertanyaannya di komen Facebook maupun YouTube. Baiklah, mari kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniha sholihah al-Fatihah. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matoliul Falah, para dekan dan segenap staf dosen di Institut Pesantren Matoliul Falah dan rekan-rekan mahasiswa semua yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita beri oleh Allah SWT nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifatullah fil ardh, menjalankan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Rekan-rekan semua yang berbahagia, mudah-mudahan seluruh apa yang kita kerjakan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah ibadah. Tak lupa selawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan syafaatnya, mulai dari kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih nanti syafaatul udma besok pada hari kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua yang berbahagia, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih yang
tidak terhingga karena saya sudah dipercaya untuk menyampaikan sebuah materi pentingnya pola hidup sehat dalam kehidupan menghadapi new normal ini. Padahal saya sadar penuh bahwa keilmuan saya belumlah cukup untuk itu semua. Tetapi karena ini panggilan dakwah, panggilan bagaimana kita harus menyampaikan ayat-ayat Allah atau menyampaikan pembelajaran-pembelajaran tentang keislaman, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dari aku, kata Rasulullah, walaupun itu satu ayat. Maka dengan segala keterbatasan saya, dengan segala kelemahan saya mencoba untuk memenuhi keinginan dari rekan-rekan semua menyampaikan materi. Rekan-rekan semua yang berbahagia, hidup sehat ini memang seringkali tidak kita sadari bahwasanya sehat itu merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah SWT, sehingga tidak jarang kita tidak mensyukuri itu semua. Kita baru mulai terbelalak, mulai kaget dengan adanya semacam pandemi saat ini, yaitu virus corona, sehingga orang rame-rame untuk bagaimana mensikapi corona, mensikapi pandemi ini supaya terhindar daripada musibah itu. Memang kesehatan ini sangatlah penting, karena kalau kita tidak sehat maka kita tidak bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasa. Demikian juga sehat jasmani dan sehat rohani kita. Bahkan Rasulullah telah bersabda, an-nadhafatu minal iman, bahwasanya menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Karena apa? Karena kesehatan atau kebersihan ini adalah pangkal daripada kesehatan. Maka itu harus kita usahakan bareng-bareng, kita usahakan agar bagaimana masyarakat, terutama masyarakat awam tentang dunia kesehatan, bisa kita fahamkan akan pentingnya kesehatan bagi kita semua. Ketika kita tidak sehat, maka iman kita juga menjadi rapuh. Karena an-nadhafatu minal iman, ketidaksehatan juga akan lari ke sana juga. Padahal iman ini merupakan fondasi kehidupan kita. Iman adalah pokok daripada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu harus kita perjuangkan. Sehingga itu harus kita usahakan sekuat tenaga kita agar keimanan kita terus bertambah, terus bertambah, dan terus bertambah. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang disebut sebagai orang mukmin. Sehat, jasmani dan rohani juga termaktub dalam al-aqlus salim fil jismis salim. Akal sehat ada pada tubuh yang sehat. Bagaimana kita bisa mempunyai pemahaman-pemahaman yang maksimal ketika kesehatan itu tidak ada pada diri kita. Sebenarnya banyak yang telah memberikan satu pandangan-pandangan bahwasanya corona atau pandemi saat ini memang merupakan katakanlah musibah yang besar, fitnah yang besar. Tetapi lebih besar lagi adalah fitnah-fitnah yang melingkupi daripada corona ini sendiri. Inilah yang harus kita jaga. Inilah yang harus kita waspadai bareng-bareng. Jangan sampai kita meremehkan kesehatan kita dengan cara berhati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Seringkali banyak orang melontarkan satu pandangan-pandangan bahwasanya corona ini tidak apa-apa, corona ini tidak ada, corona ini sudah pergi dan lain sebagainya. Kemudian tidak mau menjaga diri, tidak mau menggunakan masker misalnya, dengan santainya, saya sehat. Iya, memang mungkin sehat. Tapi siapa tahu kalau sebenarnya kita atau Anda yang tidak mau bermasker ini adalah tergolong OTG, orang tanpa gejala. Apakah tidak akan mencelakakan orang lain? Nah, ini padahal itu merupakan tanggung jawab kita semua.
Maka antisipasi di dalam menghadapi pandemi ini juga sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena al-wiqayatu khairun minal ilaj. Karena apa? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ini jelas. Maka bagaimana kesehatan ini terus kita usahakan, ini merupakan bagian daripada pencegahan, merupakan ikhtiar kita agar kita tetap dalam kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tanpa kesehatan, maka ibadah kita pun menjadi rapuh. Mungkin sering kali kita merasakan, kita mungkin sedang pusing atau apa, jamaah saja mungkin sudah terlewatkan. Wah, pakai pusing aku. Nah, ini sering kali terjadi. Padahal itu baru sekadar sepele, pala pusing saja. Maka bagaimana kita ini terus berusaha continue untuk mengusahakan ini sehat jasmani dan sehat rohani kita. Karena apa? Manusia ini terdiri dari dua dimensi. Ada dimensi lahir dan ada juga dimensi batin. Kalau dimensi lahir kita sudah kita usahakan sedemikian rupa, kita jaga kesehatannya, kita beri asupan gizinya, kita menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya, menjadi sebuah pertanyaan besar sekarang. Apakah rohaniyah kita, jiwa kita juga sudah sehat? Ini menjadi pertanyaan besar. Karena apa? Di kalangan pesantren, kalangan santri, kalangan institut pesantren ini juga harus bisa menonjolkan, bisa menampakkan ciri-ciri sebagai seorang santri. Santri tidak hanya melihat apa yang kasat mata. Santri tidak hanya melihat secara ilmu luar saja, secara fikih saja, tetapi juga memandang bagaimana secara tasawuf, secara hakikatnya juga harus dibawa ke sana. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan kita akan menarik diri kita kepada kajian-kajian yang lebih mendalam? Jiwa kita sebenarnya lebih utama daripada jasad kita. Jasad kita ini tidak akan ada apa-apanya ketika tidak ada jiwa kita. Bahkan walaupun manusia ketika sudah tidak ada jasadnya, maka namanya juga sudah tidak manusia lagi karena sudah dikatakan sebagai mayat. Nah, ini juga perlu dihargai bagaimana. Sudahkah kita menyehatkan jiwa kita? Jiwa kita sangatlah berharga. Banyak di antara kita ini kadang-kadang menyepelekan jiwa kita. Banyak ketika sudah berusaha kemudian tidak berhasil, kemudian meragukan. Aku iki wis ndonga akeh nyata kok ora kasil-kasil. Gusti Allah iki sing bener piye lah. Ini menunjukkan kerapuhan jiwa kita. Ini menunjukkan jiwa-jiwa yang sakit. Maka perlulah kita mempelajari kajian-kajian yang lebih mendalam tentang kesehatan jiwa kita. Di samping kita juga memperhatikan jasmaniyah kita. Dua dimensi inilah yang para pendiri NKRI ini telah mencanangkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Nah, ini berarti ada pembangunan jiwa, itu juga menjadi satu hal yang utama sebelum kita membangun fisik kita, badan kita. Oleh karena itu, dalam segala kesempatan, dalam segala keadaan, kita harus bisa mengedukasi masyarakat sebagai manusia-manusia pilihan lah, katakanlah, karena rekan-rekan semua termasuk orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengecap pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan strata 1, yang tentunya pendidikan itu di atas rata-rata masyarakat secara umum. Maka bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat karena mampu memberikan pencerahan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa kita ajak menelusuri hidup pola sehat sebagaimana yang kita inginkan bersama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat kepada manusia.
Ini juga harus menjadi satu semboyan hidup kita. Sehingga tidak lagi kita memandang aku dapat apa. Tidak lagi memandang saya siapa. Tidak lagi memandang kapan dan lain sebagainya. Tetapi pandangannya, kapan saya ini bisa bermanfaat kepada manusia. Karena itulah cita-cita kita. Khairun nas anfa'hum linnas. Rekan-rekan semua yang berbahagia. Lebih-lebih generasi muda. Kadang-kadang pola hidupnya memang tanpa terkonsep. Seringkali kalau makan, ya bagaimana sepuas mungkin kadang-kadang, sampai kenyang, bahkan kekenyangan. Gitu. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah memberikan satu katakanlah sinyalemen bahwasanya kekenyangan akan menghilangkan kecerdasan kita. Nah, ini juga harus menjadi satu tolak ukur kita. Karena Rasulullah sudah jelas mengajarkan kepada kita bagaimana kita makan. Perut kita terbagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk makanan, satu bagian untuk air, dan satu bagian untuk udara. Sehingga proses metabolisme dalam tubuh kita, proses pencernaan kita menjadi lebih sempurna karena tidak terlalu penuh perut kita. Inilah yang perlu kita sadari bersama-sama, mulai dari diri kita, baru nanti kita praktekkan, kita ajak kepada orang-orang lain untuk melakukan hidup sehat ini. Dalam beberapa buku-buku banyak menceritakan bagaimana pola sehat yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana hidup sehat. Saya kalau tidak salah, saya bisa mengambil ada sekitar 8 konsep hidup sehat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai macam kitab. Pertama adalah tidur tidak terlalu malam. Ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan para dokter bahwasanya tidur kita harus terpenuhi 7 jam sehingga kesehatan nanti di pagi harinya akan lebih fresh. Kalau kita mau bangun pagi, misalnya lebih pagi karena kita mau menjalankan aktivitas ritual kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mau sholat tahajud dan lain sebagainya, mungkin tidurnya lebih awalkan sehingga tidak terlalu begadang malam, sehingga ukuran tidur kita menjadi pas, menjadi tidak menyalahi kodrat kita sebagai manusia, kebutuhan kita tentang ukuran tidur kita. Ini juga penting. Itu pun dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah membagi malamnya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk dirinya, satu bagian untuk keluarganya, dan sebagian untuk Tuhannya. Ini juga perlu, konsep-konsep seperti ini perlu kita pelajari lebih dalam, lebih banyak, sehingga kita punya referensi-referensi bagaimana kita menata kehidupan kita untuk menatap masa depan yang lebih baik, atau katakanlah yang paling dekat, bagaimana kita menghadapi new normal yang akan ada di hadapan kita. Kira-kira kalau menurut sinyalemen yang ada adalah Januari lah, kira-kira itu. Ya. Kemudian sering berpuasa. Rasulullah sering kali berpuasa. Karena apa? Perut kita kalau terlalu banyak makan atau tidak beristirahat, selalu memproses makanan-makanan, bahkan makanan tertumpuk dengan makanan lain, inilah yang kemudian membuat tidak sehat. Maka Rasulullah juga memberikan hadis, sumu tasihu, berpuasalah, maka puasa itu akan menyehatkan kamu. Ternyata ini pun diaminkan oleh para dokter. Seringkali dokter ketika mau mengambil sampel darahnya, seringkali dokter ketika mau ada operasi dan lain sebagainya, pasien dipuasakan. Karena apa? Inilah menuju kepada sebuah kesehatan. Ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mempola hidupnya menjadi pola sehat. Rasulullah ketika tidak berpuasa, ketika tidak makan, maka cukup dengan berpuasa. Bahkan sampai Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu. Nah, ini pola-pola yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai uswatun kita, sebagai uswatun hasanah yang perlu kita teladani. Kemudian secara kejiwaan kita tidak boleh banyak marah. Nah, ternyata psikis yang terganggu dengan emosi yang meledak-meledak
itu juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Seringkali banyak dokter menyarankan kepada pasiennya, tidak usah terlalu dipikirkan, diterima yang lapang saja. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya bahasa sederhananya ya, jangan banyak marah. Karena marah ini akan mengganggu kesehatan kita. Metabolisme dalam tubuh kita, hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita tidak akan bekerja secara baik ketika diri kita dilungkupi dengan kemarahan. Jangankan metabolisme, jangankan hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita, pola pikir kita, netralitas kita saja tidak akan terjadi ketika kita emosi. Maka bahkan hakim pun tidak boleh memutuskan perkara dengan jalan emosi. Ini menunjukkan marah, emosi itu juga akan mengganggu kesehatan. Sehingga Rasulullah SAW melarang untuk emosi. Bahkan dalam berperang pun tidak boleh emosi. Nah, ini menunjukkan kalau demikian lembutnya Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar kita tidak mudah untuk marah-marah. Kemudian menjaga kesehatan. Sebagaimana yang saya ungkapkan di depan tadi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Baik iman, baik bersih, maksudnya dalam segi real di lapangan, yaitu bersih dari kotoran, bersih dari najis dan lain sebagainya, tapi lebih-lebih adalah bersih jiwa kita. Bersih jiwa kita. Maka kaum tasawuf menyebutnya sebagai as-suf, yaitu orang-orang yang bening hatinya, bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya ini akan mudah untuk berkonsentrasi di dalam segala hal. Nyatanya orang-orang yang hidup di jalan tasawuf ini bahkan banyak yang kemudian mendapatkan futuh hatinya, mendapatkan bahkan sampai pada tingkat kewalian. Ini karena apa? Jiwanya bersih. Nah, menjaga kebersihan bukan hanya menjaga kebersihan yang ada di kasat mata kita, tetapi lebih-lebih adalah menjaga kebersihan yang ada di dalam hati kita. Rekan-rekan semua yang berbahagia, di samping kita menjaga kebersihan, juga menjaga pola makan. Nah, ini pola makan, beberapa contoh sudah banyak, apalagi makanan-makanan siap saji, banyak makanan-makanan yang mengandung pengawet dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya buat diri kita. Maka bagaimana pola makan ini kita jaga. Makan yang teratur biar tidak terkena mah atau terkena asam lambung dan lain sebagainya. Banyak generasi-generasi muda sekarang yang kemudian sudah terjangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Ini perlu kita pelajari bareng-bareng. Perlu kita sadari bareng-bareng bahwasanya makan makanan yang tidak sehat ini perlu kita hindari. Tetapi kadang-kadang generasi muda tidak memikirkan hal itu, tetapi lebih memikirkan tren. Tren makanan siap saji, ini yang kemudian menjadi tren, tapi lupa risiko-risiko yang akan dia hadapi tentang akibat-akibat yang akan timbul dari makanan-makanan siap saji ini. Dari makanan yang terlalu banyak, atau sebaliknya, dari perut yang terlalu lapar. Nah, ini. Kulli dzi haqqin haqqo. Segala sesuatu punya hak. Kalau perut kita punya hak untuk dikasih makan, silakan dikasih makan. Tetapi bagaimana yang diajarkan Rasulullah? Makanlah kamu selagi kamu lapar. Dan berhentilah kamu sebelum kamu kenyang. Ini juga perlu kita lakukan. Biasanya orang-orang yang sudah mulai agak katakanlah makmur atau katakanlah keuangannya mulai ada, biasanya ditandai dengan mulai perutnya mulai membuncit karena apa? Pola makan yang tidak terkontrol. Inilah yang perlu kita hindari. Padahal segala sumber penyakit yang ada di dalam diri kita itu biasanya diawali dengan perut. Nah, perut ini sumber. Karena apa? Munculnya kolesterol, munculnya asam urat, munculnya hipertensi, dan lain sebagainya, itu karena pola konsumsi yang
berlebihan. Rekan-rekan semua yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf juga telah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah. Boleh makan karena memang kita hidup butuh makanan itu sebagai asupan gizi kita, protein kita, karbohidrat kita, vitamin kita. Boleh. Washrabu, dan minumlah. Tetapi perlu menjadi pegangan kita, wala tusrifu, jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan ini jelas tidak akan baik. Allah tidak suka, innallah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang yang israf, berlebih-lebihan. Ini juga harus menjadi jalan hidup kita, sehingga hidup di era new normal nanti akan lebih enjoy kita, karena diri kita sehat. Sehat bukan saja badaniah kita, tapi juga sehat secara rohaniah kita, karena kita persiapan dengan konsep-konsep ilahiyah, konsep-konsep nubuah, bagaimana kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian olahraga ini penting, akan tetapi ya jangan kemudian diartikan yang namanya olahraga itu adalah olahraga sebagaimana yang telah terkonsepkan oleh KONI misalnya, oleh badan olahraga tertentu. Ya tidak. Yang penting ada gerak tubuh kita. Ya, tubuh kita dipakai untuk beraktivitas, bagaimana kita menjalankan kegiatan-kegiatan sehari dengan berjalan, dengan bersepeda, atau dengan melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas harian yang kira-kira sudah mewakili daripada olahraga. Karena atletik itu kan ya lari, lompat, jalan, itu kan atletik. Nah, dengan itu kita sudah melakukan olahraga. Jadi jangan terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran, wah harus olahraga, beli sepeda yang mahal, katanya jalan-jalan. Karena sekarang lagi musim sepeda misalnya. Akhirnya yang muncul bukan inti daripada kesehatannya, tetapi lebih kepada gaya hidupnya, bersepeda rame-rame. Kadang-kadang juga bersepeda tetapi tidak tahu konsepnya bersepeda, justru malah menimbulkan penyakit. Nah, karena apa? Kekuatan tubuhnya sudah tidak mampu, tetapi lebih dipaksakan karena takut tertinggal dengan temannya, akhirnya terkena serangan jantung dan lain sebagainya. Ini juga perlu kita pelajari bareng-bareng. Jangan kemudian kita hanyut bagikan buih di lautan. Ada ombak ke utara, kita ikut ke utara, ombak ke selatan, ke selatan. Tetapi sebagai seorang mukmin kita harus punya prinsip hidup sebagai pegangan kita. Siapa? Bagaimana? Yaitu uswatun hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi yaitu silaturahmi. Nah ini, karena kita tahu bahwa silaturahmi akan memanjangkan umur kita, silaturahmi akan membukakan rizki kita. Ini juga menjadi konsep bagaimana hidup sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak dengan kita bersilaturahmi akan muncul beberapa informasi-informasi di dalam dialog-dialog kita kepada orang yang kita silaturahmi. Misalnya, bagaimana Kang? Wah, alhamdulillah Kang. Misalnya, kita gak dia samurat. Oh iya Kang, aku tak obati nganggo iki. Nah, dengan tidak sadar kita menemukan satu obat, tidak usah datang ke dokter. Dengan jagong-jagong maton, nah, kita mendapatkan satu obat. Lalu runin yang di Kang, ini saya punya, silakan mau dibawa pulang, monggo ini saya nanam banyak. Akhirnya kita punya apotek hidup dengan silaturahmi seperti ini. Akhirnya betul memanjangkan umur kita, menyehatkan badan kita. Karena apa? Dengan jiwa yang fresh, bertemu dengan teman, melepas rindu dengan teman lama. Ini jelas hormon-hormon di dalam tubuh kita menjadi fresh sehingga menjadi sehat. Dengan kita bertemu dengan orang, kemudian meluapkan isi hati kita, jagong-jagong dan lain sebagainya, ini sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Jarang orang bisa menikmati hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kesibukan-kesibukan yang dia miliki, sehingga dia terkutat di dalam sebuah rutinitas yang rutinitas itu menyita waktu dia, sehingga dia
bisa beraktivitas untuk kesehatan dia. Ini juga banyak terjadi. Maka bagaimanalah kita mengatur pola hidup? Kalau Rasulullah mengajarkan ada silaturahmi, ya kita coba, kita polakan, kita petakan. 1 bulan kita silaturahmi berapa kali. Nah ini, kalau saya lihat, ini pengalaman pribadi. Kalau saya lihat orang-orang yang umurnya cukup tua, kok masih eksis, itu beliau-beliau ini biasanya punya kelangenan, punya hobi. Yang hobi itu ya diantaranya adalah silaturahmi dengan teman-teman. Nah, ini artinya apa? Ya itu tadi, dengan bersilaturahmi membuat jiwanya fresh sehingga berefek kepada badannya juga akan sehat. Rekan-rekan semua yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan satu konsep konsep ketabiban, bahwa dulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Konsep ketabiban zaman dulu adalah adanya berbekam. Istilahnya kalau orang Jawa cantuk. Cantuk ini ternyata juga menjadi konsepnya Rasulullah. Rasulullah beberapa kali cantuk. Sehingga kemudian meringankan badannya. Kalau saya pernah jinagong dengan orang-orang yang bisa cantuk, katanya itu mengeluarkan darah-darah yang kotor. Darah kita ini ada masa untuk beraktivitas di dalam tubuh kita. Darah kita yang sudah udzur, maka ada yang keluar menjadi keringat. Ini kebenarannya butuh di cross check dengan para dokter. Kalau ini saya hanya jagong-jagong, komentarnya seperti itu. Lah, yang tidak bisa keluar ini loh yang butuh untuk dicantuk katanya. Ya masuk akal juga, karena nggak mungkin segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ini bisa bertahan secara abadi. Otomatis ada durasi waktunya. Apalagi darah yang kemudian sudah tercampur atau terkontaminasi dengan segala sesuatu ini butuh menjadi penyehatan. Kalau tidak ya nanti akan menjadi kurang sehat. Rekan-rekan yang berbahagia, tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangan kita sebagai kaum yang terdidik, kita harus berusaha dengan sepenuh hati, tetapi tentunya dengan keilmuan yang kita miliki. Tidak lagi kita seperti orang-orang yang asal gugon, tetapi betul-betul kita mencari referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak mungkin kita akan coba-coba dengan kesehatan diri kita. Kalau coba-coba dengan kesehatan diri kita, resikonya juga akan kita sendiri yang merasakan. Maka karena itu, ayolah kita coba dari mana kita memulai pola hidup kita. Dari pola makankah? Atau dari puasakah? Atau dari silaturahmikah? Ayo, dari mana akan kita mulai? Sesuai dengan karakter kita masing-masing. Karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin, karena sangat sulit kalau kita mengikuti pola yang diajarkan Rasulullah secara totalitas dan sekaligus, secara instan, tidak mungkin. Maka kita harus memilih mau yang mana. Mau mengatur pola tidur kita, silahkan dimulai pola tidur kita. Atau kita mulai mengatur pola silaturahmi kita. Kita jarang, atau kita keseringan silaturahmi, atau silaturahmi yang tidak terkonsep misalnya. Silaturahminya di mana? Di pinggir jalan sambil main gitar sama teman-teman. Nah, ini silaturahmi yang tidak terkonsep. Kita harus juga mengkalkulasi apakah dengan pola-pola yang seperti itu ada lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak madorotnya. Maka setiap langkah-langkah kehidupan kita harus selalu menggunakan pola itu. Pola apa? Pola evaluasi diri. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah dirimu, koreksi dirimu sebelum kamu dikoreksi nantinya. Maka kita akan menemukan pola hidup yang ideal bagi kita sendiri karena kita juga sudah melakukan koreksi, melakukan evaluasi apakah ini sudah pas dengan diri kita atau belum. Nah, ini tentunya ketika itu belum, maka kita harus berusaha mana yang cocok dengan resiko-resiko yang paling
ringan tentunya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu selalu ada risiko. Tapi paling tidak kita akan mencoba risiko yang paling ringan ini apa. Bagi saya misalnya, tentunya risiko bagi si A tidak akan sama dengan risiko bagi si B. Ini jelas. Maka kesehatan kita yang tahu juga diri kita sendiri. Cara menjaga kesehatan kini juga kita sendiri. Satu contoh misalnya, kita keluar dengan gaya selalu menenteng-nenteng tas misalnya. Nah, dalam kehidupan yang sekarang musim pandemi itu pun tidak dianjurkan. Nah, kenapa? Mungkin tas kita terpapar dengan virus itu misalnya. Kemudian tidak kita cuci, kita gantung, nanti kita pakai lagi dan seterusnya. Berbeda dengan baju, mungkin baju setelah dipakai kita cuci, selesai, hilang itu. Tetapi kalau tas, apakah ya setiap kali dipakai langsung dicuci? Ini seperti ini yang pola-pola seperti ini yang perlu kita lakukan. Oh, kalau begitu kok seperti ini kajiannya, berarti saya harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Ini ciri-ciri orang yang berpendidikan. Artinya apa? Langkah-langkah hidupnya selalu berkonsep dan berpola sesuai dengan aturan-aturan kehidupannya, sehingga hidup ini menjadi terarah. Ketika hidup ini menjadi terarah, maka akan melahirkan hidup yang membawa berkah. Nah, ketika hidup kita sudah berkah, maka akan muncul anfa'uhum linnas, akan bermanfaat kepada orang yang banyak. Minimal manfaat kepada keluarga kita, karena kita bisa selalu sehat terus. Ketika kita bisa selalu sehat terus, maka kita juga akan bisa membantu keluarga kita dengan sepenuh hati, sehingga keluarga kita juga akan terlayani dengan baik, sahabat-sahabat kita terlayani dengan baik. Mungkin kalau kita sudah masuk di dalam dunia pendidikan, murid-murid kita juga terlayani dengan baik. Maka betul-betul kita bisa menjadi orang yang khairun nas anfa'hum linnas. Sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Tidak banyak sebenarnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kesimpulan saya, mari kita mulai pola hidup sehat ini dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang paling mudah dan yang paling berisiko ringan, sehingga kita betul-betul menjadi masyarakat, menjadi pribadi-pribadi yang sehat tanpa merugikan orang lain. Karena seringkali kita beraktivitas dengan tidak sadar kita merugikan orang lain. Satu contoh sederhana, misalnya sebagai seorang perokok. Dia sebagai seorang perokok aktif, tetapi dia tidak menyadari bagaimana risiko perokok pasifnya. Pola ini juga harus kita sadari. Ini juga pola sehat. Ya, pola sehat ini juga harus kita kembangkan dalam diri keluarga kita. Kalau misalnya kita ini sebagai perokok, saya kira juga akan susah untuk mengendalikan anak kita tidak merokok. Karena orang tua adalah contoh daripada anak-anaknya. Berbeda kalau kita tidak rokok. Bapak tidak rokok, kamu juga harus bisa tidak rokok. Rokok itu begini, dan seterusnya. Maka akan enak kita. Sebagai seorang tauladan dari keluarga, kita akan enak di dalam menyampaikan hal-hal ketika kita juga tidak melakukan hal-hal yang negatif dalam hidupnya. Bisa kita katakan negatif karena menurut kesehatan seperti itu. Nah, kalau ada orang yang mengatakan rokok ini positif, ya monggo-monggo mawon, sah-sah saja, itu kan hak pribadi mereka. Tapi saya, karena ini kajiannya adalah masalah kesehatan, saya kira secara umum menurut ilmu kesehatan itu merugikan. Yang jelas lebih-lebih adalah para perokok pasif, istri-istri kita, anak-anak kita, ini kasihan nantinya. Ini juga perlu menjadi kesadaran kita. Ayo kita mulai dari mana kita akan memulai pola hidup sehat kita, lebih-lebih nanti ketika pada waktu new normal, sehingga kita tetap survive dalam menghadapi keadaan apapun, baik itu pandemi atau dalam keadaan apapun. Karena dengan kita sehat, maka sistem imun kita juga akan kuat. Dengan sistem imun kita yang kuat, maka kita pun bahasa kasarnya bisa bertahan dengan virus-virus yang ada di lingkungan kita. Karena sebenarnya virus juga bukan hanya corona saja, flu itu juga virus.
Tetapi nyatanya ya, orang ada yang kena flu, ada yang tidak. Itu karena apa? Kekuatan tubuhnya yang berbeda-beda. Maka sebagai umat Islam, marilah kita sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam menghadapi kehidupannya, bagaimana beliau bisa sehat, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa meniru Rasulullah. Ada dua keuntungan, minimal ada dua keuntungan yang kita dapatkan ketika kita meniru Rasulullah SAW. Pertama, menurut kesehatan, kita akan mendapatkan badan yang sehat. Karena kita sudah mengikuti pola-pola sehat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan yang lebih penting, ini kadang-kadang yang tidak disadari bareng-bareng. Ketika kita mengikuti Rasulullah, maka di dalam hati kita akan sedikit berkata dalam hati kita, aku ngene iki melu Rasulullah. Aku maem berdoa ngene iki. Ketika kita mau makan, kemudian kita mau berdoa, maka hati kita akan ngomong, doa dhisik melu Rasulullah. Dan seterusnya, masuk masjid dengan kaki kanan dulu melu Rasulullah dan lain sebagainya. Maka disitulah kita memasukkan yang namanya Nur Muhammad di dalam diri kita. Karena Rasulullah SAW ini dicipta oleh Allah SWT pertama, yaitu Nur Muhammad. Sebelum Nabi Yuna Adam diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan. Baru jasadnya pada terakhir akhir zaman Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, Nur Muhammad ini sangat penting buat kita. Karena apa? Yang mampu menerangi kegelapan hati kita. Yang menerangi, yang nanti akan memunculkan hidayah, yang memunculkan futuh di dalam diri kita, itu adalah Nur Muhammad, karena jiwa kita terterangi oleh Nur Muhammad. Ini adalah satu hal yang luar biasa yang perlu kita sadari bareng-bareng. Ayo, kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, sebagaimana yang masalah menjaga kesehatan tadi, tetapi di dalam hati kita, ingatlah inilah sunnah Rasulullah. Ingatlah inilah ajaran Rasulullah. Sehingga apa? Hati kita akan terterang benderang karena penuh dengan Nur Muhammad yang akhirnya menimbulkan futuh, menimbulkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah nanti sebagai wasilah kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu kita lakukan bersama-sama sebagai generasi pesantren. Jangan sampai ilmu-ilmu kepesantrenan ini justru malah mereka-mereka orang barat yang menggunakannya. Saya pernah ada cerita saya di Belanda itu, ya, saya menemukan Islam. Saya menemukan Islam, tapi saya tidak menemukan Muslimin. Karena Belanda mayoritas adalah non-Muslim, tetapi dia menemukan Islam di sana. Apa? Bersih. Karena konsep kebersihan ini adalah konsepnya Islam. Menemukan kenyamanan, kedamaian, tetapi Islamnya tidak ada. Jangan sampai seperti ini. Karena apa? Kaum muslimin melupakan konsep-konsep Islam, lebih suka konsep-konsep dari barat. Ini jangan sampai terjadi dalam kita. Karena memang mereka-mereka ada yang namanya ghazwul fikr, ada perang pemikiran. Mereka-mereka merasa dia yang hebat. Mereka-mereka mengedepankan keilmuan-keilmuan mereka. Padahal mereka-mereka dulunya adalah hasil mengambil dari orang-orang Islam. Nah, sementara kebalikannya, orang-orang Islam banyak yang malu untuk mengakui bahwa ini konsep Islam. Dia lebih bangga ketika dia menggunakan konsep-konsep dari Barat. Nah, jadi inilah ghazwul fikr, kita harus memenangkan itu. Bagaimana kita kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Kita akan mendapatkan dua hal, yaitu sehat dalam jasad kita juga mendapatkan pencerahan di dalam hati kita, sehingga kita bisa futuh dari ilmu Allah, juga futuh dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan ajaran Rasul. Di sini kita sebagai santri desa ya, yang mana tidur malam pun nggak ada suaranya yang dari sana. Yang dari sana nggak ada suaranya. maka tidur pun tidak teratur. Sehat dengan pola hidup seperti itu. Yang lagi deh Pak ya. Halo. Halo. Halo Bapak, kami ya, ulangi lagi ya. Iya, monggo, siap. Sini. Dengan penjelasan Bapak tadi yang sesuai dengan ajaran Rasul. Nah, di sini kami sebagai santri desa ya Pak, yang mana tidur malam pun jarang, yang tidur pun tidak teratur, sedangkan kalau malam kita ada jago, ngopi. Nah, terus pertanyaannya ya Pak, bagaimana langkah kita hidup sehat dengan pola hidup seperti itu? Oke, terima kasih. Sebagaimana saya katakan tadi, dari 8 konsep hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa memilih mana yang lebih cocok buat diri kita dulu. Mana yang paling cocok buat kita. Kita bisa memulai dari mengatur tidur malam. Bisa, silakan kalau memang itu merupakan satu yang paling mudah untuk jenengan. Tapi kalau itu sulit, ya kita lari ke konsep yang lain, mengatur pola makan misalnya. Monggo, ayo kita jangan kemudian semuanya tidak ada yang cocok Pak ini Pak. Nah, terus kalau tidak ada yang cocok, siapa yang mau kita ikuti? Rasulullah atau kemauan kita sendiri? Nah ini, tadi saya katakan bahwasanya kita memulai yang paling risikonya paling ringan buat diri kita. Nah itu, misalnya jenengan sudah punya kebiasaan jagong malam, ya monggo lah jagong malam. Mungkin karena usia Anda masih muda, mungkin masih oke-oke saja. Tapi ketika nanti umur Anda sudah menjelang senja, saya yakin itu tidak akan kuat lagi jenengan. Nah ini, tetapi kalau itu sudah dipola dari awal, dari usia muda, mungkin ibaratnya kalau kita ada punya motor, kalau motor itu digeber terus, mungkin kokloknya juga lebih cepat dibanding yang motor itu digunakan sewajarnya dengan pola-pola yang terakar, yang terukur, yang teratur. Nah, saya kira akan lebih awet. Ini konsep secara ilmiahnya, tetapi kalau konsepnya masalah kematian ya kita ya tidak tahu semuanya, karena mati itu sudah catatan paket dari sana. Ketika kita diciptakan, paket matinya juga sudah ditulis di sana. Walaupun pola sehatnya sedemikian rupa, akhirnya malah terkena juga. Banyak kadang-kadang menjadi guyonan rekan-rekan, aku rokok malah mati dhisik, aku rokok juga mati misalnya. Nah, pola-pola seperti ini bisa saja terjadi, tetapi kan kita tidak tahu. Kita ini tidak tahu takdir Allah itu seperti apa. Kita tahunya ya setelah terjadi, setelah mati. Oh iya, ternyata akibat rokok misalnya. Oh iya, ternyata akibat corona, baru tahu. Sebelumnya kita nggak tahu. Kita mau mati seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, kita inginnya, lah, manusia mati itu sebagaimana kebiasaan hidupnya. Nah, mudah-mudahan kita ini mati misalnya dalam keadaan berpuasa,
kita mati dalam keadaan ngaji, dan lain sebagainya. Karena tinggal kita menciptakan bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita yang baik-baik itu saja. Kalau memang dirasa, oke lah jagung malam itu manfaat, ya monggo kalau itu memang manfaat. Kan Anda punya tolak ukur sendiri. Mungkin tolak ukur jenengan dengan tolak ukur saya kan berbeda. Jenengan kuat tidur sampai kapan? Saya juga, wah kalau saya ini enggak. Nah ini monggo. Kayak itu. Matur suwun ya Pak. Ya. Tambah lagi ada pertanyaan dari Mas Angga. Ya, monggo. Mas Angga ini tinggal di gunung, Pak. Rata-rata umurnya yang di sana itu lansia. Bahkan bisa beraktivitas kesehariannya dengan semangat. Yang ditanyakan ya Pak, apa benar suatu wilayah itu mempengaruhi kesehatan secara rohani maupun jasmani? Oke, begini, pola hidup masyarakat, kebiasaan masyarakat, ini kan berarti tercipta. Yang namanya masyarakat kan dimulai dari pribadi-pribadi. Pribadi-pribadi yang berkumpul menjadi sebuah komunitas, kemudian menjadi sebuah masyarakat. Kalau ada orang hidup di dalam sebuah komunitas atau dalam masyarakat, katanya masyarakatnya itu tua-tua, bisa bertahan hidup. Saya yakin di situ mesti ada rahasia kehidupan dia. Satu contoh ini, saya pernah jalan-jalan di Tempur, naik ke Duplak sana, tinggi. Menurut saya yang tidak terbiasa jalan di pegunungan berat. Tapi saya menemukan seorang nenek-nenek berjalan dengan demikian giatnya, dengan semangatnya, dengan membawa makanan kambing di punggungnya. Itu kuat. Nah, disinilah yang namanya proses pembiasaan. Hidup sehat ini butuh dibiasakan. Maka bisa saja lingkungan yang sehat, misalnya di daerah Tempur, kita ambil contoh biar pemahamannya lebih mudah. Daerah Tempur yang polusinya kurang, maka asupan oksigen di dalam diri kita mungkin ya oksigen yang masih murni. Kemudian makanan-makanan belum banyak mengandung pestisida, sehingga betul-betul makanan murni. Sehingga efek yang ditimbulkan dalam diri kita akan lebih baik dibanding dengan yang udaranya terkontaminasi misalnya, dan lain sebagainya. Saya ambil contoh, saya seringkali berdialog dengan orang-orang di Pati Utara yang seringkali terkena yang namanya batu ginjal. Ternyata setelah diteliti, ternyata memang efek air Pati Utara, kapur, itu tinggi. Sehingga akhirnya terjadi pengendapan di dalam diri seseorang itu. Sehingga kemudian terjadi batu ginjal. Nah ini kan berarti betul bahwa lingkungan ini juga mempengaruhi kesehatan orang. Bisa juga karena kadar airnya yang sudah terkontaminasi. Bisa juga makanannya yang sudah terkontaminasi. Mungkin di daerah Tempur dengan di daerah kita di sekitar Margoyoso mungkin berbeda. Makanannya mungkin lebih, wow yang di sini segala macam ada. Ini juga tidak sama dengan yang di Tempur. Yang di Tempur hanya itu saja. Misalnya, ini satu contoh. Jadi wilayah ini bisa mempengaruhi kesehatan orang karena pola hidupnya. Di sana itu kalau jagung tidak terlalu malam karena dinginnya sekali. Sehingga ketika sudah malam, wis kanyeben, sudah langsung tidur. Nah, ini bisa saja gitu. Saya kira itu, Mas. Atur suwun ya, Pak. Ya, monggo. Terima kasih untuk Bapak Kiai Saifuddin Nur untuk ngaji daringnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin. Kami akhiri acara ngaji daring pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.